Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan membahas masalah eksponen ya. Hari kemarin sudah saya jelaskan ada beberapa sifat eksponen. Setidaknya ada 10 sifat. Gitu ya. Sifat itu harus kamu hafal yang pertama. Setelah itu paham, dan kamu harus terampil menggunakannya. Bagaimana untuk paham dan terampil? Satu-satunya cara yaitu berlatih mengerjakan soal. Begitu ya? Ya, saya tuliskan lagi ini, mereview yang kemarin. Sifat-sifat eksponen. 1. A pangkat M kali A pangkat N. Nah, ini kalau dengan kata-kata, dua bilangan berpangkat dengan basis sama, kalau dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. Gitu ya. Terus yang kedua, A pangkat M dibagi, ini titik 2 pembagian, A pangkat N. Pembagian ini boleh juga dituliskan per gitu ya. Ini sama artinya pembagian. Dua bilangan berpangkat berbasis sama, kalau dibagi, maka pangkatnya akan dikurang. Begitu ya? Paham ya? Kalau perhatikan, menuliskan pangkat, itu pangkat harus ditulis di baris atas. Basis di baris utama, ukurannya lebih besar ya. Dan pangkat di baris atas. Kaidahnya seperti itu. Kaidahnya seperti itu ya. Nomor 3. Kalau A pangkat M berpangkat lagi N, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan, M kali N. Ini dot ini artinya perkalian ya. Nomor 4, kalau suatu perkalian A kali B, A dot B ini A kali B berpangkat N, maka masing-masing dipangkatkan N. A berpangkat N, B juga berpangkat N ya. Nomor 5, kalau pembagian A dibagi B dipangkatkan N, ini juga sama pada prinsipnya. Pembilang dan penyebut masing-masing dipangkatkan N. Jadi ini A pangkat N dibagi B pangkat, ini 5 ya. Seluruhnya ada minimal 10. Kemarin saya jelaskan minimal ada 10. Oke, sekarang kalau A pangkat 0 sama dengan berapa? 1. Tapi dengan syarat A-nya tidak boleh 0. Sebab kalau A pangkat 0, ini tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Dari atau TD aja ya, tidak terdefinisikan ya. Kalau A pangkat 1 gimana? Sama dengan A. A pangkat 1 sama dengan A. Jadi kalau berpangkat 1, pangkatnya tidak perlu ditulis. Atau sebaliknya, kalau pangkat tidak ditulis, berarti berpangkat 1. Itu sudah lazim seperti itu ya. Nomor 7. Sekarang kalau pangkat negatif. Pangkat negatif, kita bisa ubah, kita bisa cari nilainya dengan cara ini kebalikannya. Jadi pangkatnya jadi positif. Nah, sebenarnya pangkat negatif ini tidak sesuai dengan definisi bilangan berpangkat. Kalau bilangan berpangkat itu kan definisinya perkalian berulang. Pengulangan itu tidak mungkin negatif, ya kan?
Maka pangkat negatif itu dikatakan pangkat tak sebenarnya. Penulisannya memang seperti pangkat, tapi itu bukan pangkat yang sesungguhnya gitu ya. A pangkat negatif N nilainya ini 1 per A pangkat N gitu ya. Nomor 8. Sekarang kalau pangkat pecahan. Bagaimana kalau pangkat pecahan? Ini bentuk lainnya kalau 1 per A pangkat negatif N-nya ini kalau dari atas turun ke bawah kan positif ya. Sekarang kalau negatif mau jadi positif turun naik ke atas. Sama sepertinya ini ya. Berikutnya nomor 8 berpangkat pecahan. A pangkat M per N. Nah ini juga dikatakan bukan pangkat yang sebenarnya. Itu adalah pangkat tak sebenarnya. Sebab tidak ada pengulangan dalam bentuk pecahan ya, kecuali pecahannya itu bilangan bulat ya. Ini sama dengan apa? A pangkat M tetap di atas, ini yang di atas. Ini akar pangkat. Coba baca. Des baca, Des. Akar pangkat M dari A pangkat M. Ini dibacanya akar pangkat berapa? Akar pangkat N dari A pangkat ya pangkat M. Gitu pembacaannya ya. Jangan salah. Nomor 9. Nomor 9, kalau A pangkat negatif, ini pecahan nih. Ini mengikuti rumus yang sebelumnya 1 per A pangkat M per N. Kamu perhatikan, menuliskan pangkat harus tetap di baris atas ya. Seperti ini nih. Ini pecahan. Penyebutnya yang di bawah bilangan berpangkat, pangkatnya dalam bentuk pecahan. Tetap harus ditulis seperti ini ya. Maka ini sama dengan 1 per akar A pangkat M akar ya ini ya. Akar pangkat N dari A pangkat M. Tadi saya lupa ini pangkat negatif. Bagaimana kalau pecahan ini pangkat negatif gitu. Pecahan ini pangkat negatif. Maka kamu tinggal balikan saja A per B menjadi B per A. Gitu ya. Pangkatnya sekarang berubah jadi positif. Nah, selama pembelajaran bilangan berpangkat atau eksponen, rumus ini harus kamu hafal, paham, dan terampil menggunakannya. Saya ulangi lagi. Untuk hafal, paham, dan terampil itu satu-satunya cara hanya dengan berlatih, gitu ya.